Halo, kami dari kelompok 1 yang diketuai oleh Rifki Muzaki dengan anggota Dimas Ferdiansyah, Hana Wiyanti, Windara Wiyanti, Ranandika Salsabila Gistari, Rizka Amaliah, dan Rika Dora. Pada video ini, kami membahas 3 sumber data utama official statistik. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh suatu lembaga, kelompok, perseorangan ke sumber datanya. Contohnya, data sensus dan survei. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung ke lapangan. Contohnya, data administratif. Selanjutnya ke pembahasan utama, yakni 3 sumber data utama official statistik yang terdiri dari sensus, survei, dan data administratif. Sumber data yang pertama, sensus. Sensus adalah proses pengumpulan data seluruh individu dari populasi di suatu wilayah untuk memperoleh karakteristik suatu populasi tertentu. Beberapa jenis sensus yang umum ada di setiap negara, diantaranya sensus penduduk dan perumahan, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Berikut ini kelebihan dan kekurangan sensus. Beberapa kelebihan sensus diantaranya mencakup seluruh populasi, mencakup data dari subpopulasi yang kecil, dan dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel. Sedangkan kekurangan sensus yakni membutuhkan biaya yang lebih mahal, jarang dilaksanakan, dan informasi yang diperoleh kurang rinci. Selanjutnya, sumber data kedua yaitu survei. Survei adalah proses pengumpulan data sebagian individu dari populasi di suatu wilayah untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Beberapa contoh survei antara lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, dan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Berikut beberapa kelebihan survei diantaranya, biaya dan SDM yang dibutuhkan lebih murah dan sedikit dibanding sensus, informasi yang lebih rinci, dan staf lapangan yang lebih terlatih. Sedangkan kekurangan survei antara lain, ketika terjadi kesalahan pengambilan sampel, maka kurang merepresentasikan populasi. Selain itu, tingginya beban respons, serta tidak dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel. Selanjutnya, sumber data yang ketiga yakni data administratif. Data administratif adalah hasil pencatatan dan pengumpulan data oleh suatu lembaga untuk kebutuhan tertentu. Jenis-jenis data administratif antara lain data perpajakan, data jaminan sosial, dan catatan pendidikan. Kelebihan dan kekurangan data administratif antara lain, kelebihannya yaitu lebih hemat biaya, menghasilkan data terkini, dan dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel. Sedangkan kekurangan data administratif antara lain, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan statistik dan pengendalian kualitasnya yang rentan. Berikut ini case study yang kami ambil, yaitu dari Prancis, mengkolaborasikan survei untuk memproduksi sensus. Prancis menggunakan sistem rolling census yang mengintegrasikan data survei setiap 5 tahunnya. Mekanisme rolling census yaitu, bagi setiap kota yang populasinya di bawah 10.000 penduduk, maka disurvei seluruhnya. Sedangkan untuk kota yang populasinya di atas 10.000 penduduk, akan dilaksanakan survei sampel hanya 8% dari total populasinya. Hal ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 sampai 2008 dan hasil sensus menggunakan tahun tengah yaitu 2006. Setelah rolling sensus perdana tersebut, setiap tahunnya selalu mengambil survei 5 tahun terakhir. Sekian pembahasan mengenai 3 sumber data utama official statistik dari kelompok kami. Terima kasih.